Bismillahirrahmanirrahim. Tijan Ad-Darari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi kulli mumkinin aw tarkuhu. Beres menjelaskan tentang hal yang wajib di Allah dan yang mustahil. Lanjutan wajah isulan utawi perkara kang wenang pihak kihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala iku pilukuli mungkinin migawe ing saban-saban perkara kang mungkin autar puhu atau ninggalakeun mungkin wal mungkin lan utawi aran mungkin huwa ieu mungkin iku ala di perkara ya juzu kang wenang alaihi ngatasé ladi opo al wujudu ono wal adamu lan ora ono walau syarron lan sanajan ono ieu ladzi iku ala wal kufri ya kutub kaya kufur wal ba'asilan biro-biro maksiat wal khalqi lan ngadamu warizki wa nahwiha lan saumpamane kabeh wala mungkina mangka ora perkara mungkin iku maujud ila wa huwa angin hale utawi ieu mungkin iku hadisun kang anyar dipilihi kalawan pada melane Allah wa faidun lan kang luber min adlihi saking kaadilane Allah wa dalilan utai dalile atas Padahal utai dalile ala zalika ing atase mengkono mazkur iku anahu satune tingkalan kalakuan iku la wajib lamun wajib alai ing atase Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah wa ta'ala lan mahadukuri Allah apa pilu sayin migawa ing perkara suwiji autar kuhu atau ninggalakeun ing la soro mangka dadi opo alja isu perkara kang wenang iku wajiban kang wajib au mustahilan atau iku kang mustahil ae wadailu tegese wadailan utai dalil ala anna fi lal mungkinat satu ing atase satune migawa ing pira-pira perkara kang mungkin au tarkau atawa ninggalakeun ieu mungkinat iku jaizun kang wenang pihak Allah taala wadailan ala ana iku antakula iku antakula yen tangucap sira qadit tafaqo ing lapad mane qadit tafaqo teman-teman narima ittifaq ala jawazil mungkinat ing atase wenange kang ngonoaken pala wajib mangka lamun wajib ala ing atase Allah taala apa pilu sayin migawa ing perkara suwiji min hak kang tetep saking mungkinat la soro mangka dadi apa al jaizu perkara kang wenang iku wajiban kang wajib jaiz walau intana lamun narima kacegah la ing atase Allah apa pilu sayin migawa ing perkara suwiji la soro mangkada diopal jaizu perkara kang wenang iku mustahilan kang mustahil ya jaiz wa wa utawi ya dai jaiz ai sayruratul jaiz tegese dadine perkara kang wenang iku wajiban hobar sayrura au mustahil atawa iku mustahil iku muhalun mustahil pabatola mangka batal apa perkara ada kang nekakeun ya ma ilaihi maring Allah wa kang utawi ya maiku wujubuhu iku wujubuha wajibe mumkinat aw imtinau atawa narima kacegah mumkinat wa sabatalan tetep apa jawazuhu wenange mumkinat wa utawi jawaz iku al matlubu kang den purih nanti ada penjelasannya di kitab Tahqiqul Maqam Imam Al-Luqani Fahadihi ihda wa arba'una akidatan 20 plus 20 plus 1 sama dengan 40 Fahadihi mangka utawi iki iku ihda sawiji wa arba'ulan 40 apane akidatan akidah dari aqoda membundal atau mengkencangkan menguatkan mangka akidah tidak boleh kendor harus kencang namanya disebutnya aqaid hal-hal yang harus kuat Tata ala kukang narima jumantel ya ida warbaun bil ilahi kalawan pangeran azalimu ya Allah wa jalan agung ya Allah isuna utai 20 saking ihda wa arbauna ya robit dibuang ay minha iku wajibatun pira-pira perkara kang wajib wa isuna lan utai 20 iku mustahilatun pira-pira perkara kang mustahil wa wahidatun utai kang suwiji saking ihda wa arbaun iku jaizatun perkara kawenang wa qad tamalan teman-teman sampurna opo al-qismul awwalu duuman kang awal min hadzal fani saking iki nyatane pan atau warna ilmu tauhid wa tawi qismul awal iku al-ilahiyatu kang piro-piro kang bangsa kapangeranan piro-piro sifatan loba kapangeranan tetep hiji satu tapi banyak tapi
Satu ilahiyat wa amma kismu sani anapun utawi duman kang kaping wa utawi kismu sani iku annabawiyatu pira-pira kang bangsa kanabian iku payastamilu mangkang awengku ya kismu sani alama ing atase perkara yajibu kang wajib ya ma lil anbiya'i kadue pira-pira nabi wa malan perkara yastahilu kang mustahil ya ma fi haqqihim ing dalam hakke ya anbiya wa malan perkara ya juzu kang wenang ya ma alaihim ing atase anbiya pala dimangkau te perkara yajibu kang wajib pihakir rusuli lam hake pira-pira utusan alaihimus salatu wassalam apa asidku sifat sidik bener wa utawi aran sidik iku mutabaqatu khabarihim matukine khabare rusul lil waqi'i kade buktine untuk ngomong tapi bohong tuh walau bihasabi tiqadihim dan sanajan ikutab kalau ngitung-ngitung pate kadane rusul kama kaya pangandika atau kaya hadis pikauli kang tepi ma ilam pangandika Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun nanti itu hadisnya ya hadis Bukhari lama kola samang-samangsa angandika sapa Dzulyaden sahabat Dzulyaden hina salama ing dalam mangsane aweh salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam min rakaataini saking rong rakaat minadzuhri kang tetep saking salat zuhur suatu waktu kali baginda Rasul pernah melaksanakan salat zuhur 2 rakaat ya aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah ya ada yang membacanya ini dijadikan muhatab keduanya aqsartas sholata am nasita ya Rasulullah. Aqsarta arata salat qasar arata ngaring ke sira as-salata ing salat am nasita atanabi atawa lali sira ya Rasulullah. Itu wadiduhu lan utawi lalawanane ya sidik iku al-kidbu atau al-kadzibu goroh. Apa itu goroh? Bohong. Ai ada mutabaqati khabari orang ana matuki cariyosane ieu rusul lil waqi kade buktine wa fikil i'tiqad kang matuki ing patekadan amla atawa ora i'tiqad wa dailan tawdale ala zalika ing atase mengkono wajib sidik ai wujub bisidqi tegese wajib benar laum kadue rusul alaihi wassalatu wassalam iku anam satune rasul iku laulam ya yasduku lamun ora bener iya rasul la lazima mangka yakti wajib opo kidbuhum gorohe rasul lianahu kana satune tinggalan kalakuan iku lawasitata orana perkara kang tengah-tengah bayana sirki wal kadzib walau kadzabu lamun goro iya rasul kana mangka yakti ana opo khabarullahi wartane Allah subhanahu wa ta'ala bianahum kala satne rasul iku sarikuna kang bener kabeh iku kadziban khobar kana kang goroh iya khobarullah wal muradu lan mana kang den karepaken iku khobaruhu ta'ala fa khobare Allah ta'ala al hukmi kang bangsa hukum wa utawi iya hukmi iku al mukjizatu mukjizat arane wa utawi ya hukmi atau ya khabar iku fi'lullahu ta'ala li anna Allah ta'ala iku saddaqahum iku saddaqa ngabenerakeun ya Allahum ing rusul bil mukjizati kawan pira-pira mukjizat fa inna mangka sebab satune Allah ta'ala iku lam yujri orang ngaberjalankeun ya Allah ke fi'la ajra ada tahu ing kabiasane Allah min awali dunia saking awitan dunia ilal an maring zaman iki bitamkinil kadzib kalawan nganggeun ing wong kang goroh minal mukjizati saking pira-pira mukjizat balik tah ajra ngaberjalankeun ya Allah ada tahu ing kabiasane Allah biwukuiha kalawan nibaakeun mukjizat minas shadiq saking wong kang bener dunal kadzib ora ana saking wong kang goroh wa idza khayyala tatkala ngalingan ieu kadzib ngahalangan si kadzib bisihrin kalan sir au nahwi atau umpamane sihir adharo mangka ngadzohirkeun ya Allah padihatahu ing kawirangi kadzib
Seandainya orang yang membohongkan kepada mukjizat Allah akan melawan kepada seorang nabi yang Allah berikan mukjizat, niscaya Allah berikan padihah, ya, rasa malu atau kekalahan. Seperti Nabi Musa melawan tukang sihirnya Fir'aun, ankur bidzalik, dengan waktu dekat. Ankur bidzalik saking parake mengkono madkun. Wa ma'lumun lan yaiku kang den kena waruhi apa ana tasdiqul kadzib, satu ning ngabenerakeun wong kang goro iku kidzbun goro. Wa wa utawi ya kaunu khabari ay kaunu khabari tegese ana khabari Allah taala iku kadziban kang goro ya khabar iku muhalun mustahil. Li ana khabarahu kana satene khabari Allah taala ala wifqi ilmihi ing atase metuki ilmune Allah. Wal khabaru lan utai khabar alladzi ala wifqil ilmi ikang tetep ing atase metuki ilmu iku layakunu ora nono ya khabar ila haqqan angin iku hak bener. Wa idza stahala lan tatkala mustahil apa kidbuhu goreh Allah taala sabata mangka tetep apa sirkuhu benere Allah. Wa idza sabat lan tatkala tetep apa sirkuhu benere Allah soha mangka sa apa tasdiquhu ngabenerekene Allah lirrusuli kade pira-pira utusan. Terkait lafaz rusli boleh sinnya domah, boleh sukun. Bukan ditafif karena memang lughahnya ada dua, boleh rusul, boleh rusli. Maka ada namanya Cynthia Rusli, dokter itu yang ada di perumahan Ciluwer sebelum Poman aya belah kiri posisina tingali we gada aya dokter Cynthia Rusli. Rusli teh ngaranna laki bisa, ngaran awewe bisa, juktina jadi bidan eta. Cynthia Rusli. Wa idza soalan tatkala sa apa dzalika mengkono tasdik sabata mangka tetep apa sidquhum benere rasul wa wa tawisidgun iku al matlubu kang den purih. Jadi penjelasan lebih jelas ini nanti merujuk kepada kitab tauhid yang lebih besar seperti Tuhfatul Murid, Syarah Jauhar Tauhid, ya. Ada kitab apa tadi? Macam-macam. Ada Imam Ibnu Asir juga mensyarah kitab Jauhar Tauhid. Kemudian Imam Sanusi, Imam Syarqawi, kemudian Imam Ahmad Sawi juga tidak ketinggalan mensyarah kitab Jauhar Tauhid. Ilmu tauhid yang bagaikan permata. Kalau ini ilmu tauhid yang diserupakan dengan intan berlian. Ing dalam pada langka onone mahal ilmu tauhid teh. Ilmu naon? Ngaran-ngaran lagi ngaran perhiasan bungkul ya. Naon ngaranna? Jauhar Tauhid dan Tijan Ad-Dar. Wajibu lan wajib. Baik. Kemarin sudah selesai membahas terkait dengan hal-hal yang wajib di Allah dan mustahil di Allah. Kemudian kita gambar juga kemarin bahwa kesimpulan Ghayatul Amri Mulahasul Kalam, pendekna kata ringkesna carita. Ke bawaan urang balik tanggal 28 Mulud. 28 Mulud. Jadi kamari kabagi opat, aya nafsiyah, aya salbiyah, aya sifat ma'ani, ada sifat ma'nawi. Ma'nawi 7 kemudian dikembangkan kembali oleh Imam Maturidi menjadi 13. 7 tambah 13 sama dengan ini. Masih ada. Aya Maturidi dan Imam Asy'ari. Kemarin sudah dibahas kenapa juga sifat harus 20 tidak 20. Cuma saat itu yang urgent, yang ramai diperbincangkan seputar masalah 20 ini. Sebenarnya lain 20 nya 13 berarti 13. Karena yang 7 ini berkaitan dengan yang 7 tadi. Qadirun, kudrat, muridun, irodat, alimun, ilmun, hayyan, hayat, sami'an, sama, basiron, basor, mutakaliman, kalam. Itu sama. Cuman beda ungkapan, makanya namanya amrun i'tibariyun. Kita sering kemarin melewati lughah amrun i'tibariyun, perkara yang hanya bisa diungkapkan saja. I'tibar itu ungkapan. Mana-mana ibarat anu nyampurnakeun kana syarat nu opat, ibaratnya naon? Omongan. Gitu. Lah nyanya wal kharij, di luar dari bukti yang bisa kita jelaskan.
Itu yang dimaksud dengan sifat 20. Selesai, sekarang menjelaskan yang jaiz, hal yang mungkin ada di zat Allah. Apa yang jaiz tadi? Sifat yang wajib di Allah adalah fi'lu kulli mungkin aw tarkuhu, melakukan hal-hal yang mungkin atau meninggalkan hal yang mungkin, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Seperti kufur, ma'asi, maksiat, khalqi wa rizki. Ya, ini membantah, kemarin sudah dibahas, membantah akidah ahlu ilhad atau ahli sesat, menyimpang, yaitu Mu'tazilah. Al-qailin di annahu yajibu 'ala Allah alaihi fi'lu apa kemarin? Ayyab 'ala shalah bil 'abdi. Wajib ka Allah ngamaslahatkeun hambana. Lain wajib ka Allah jaiz. Justru yang ngomong seperti itu adalah aliran sesat dan menyesatkan, yaitu aliran Mu'tazilah. I'tizal, keluar jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuh, wa dalil menunjukkan akan Allah ini boleh melakukan hal-hal yang mungkin dan meninggalkannya. Seperti melakukan apa tadi? Khalqun, rizqun, memberikan rizki kepada makhluk. Tidak memberikan rizki pun tidak masalah, karena ini bukan hal yang wajib kepada Allah, bukan hal yang wajib, bukan hal yang mustahil, tapi hal yang jaiz di mata Allah atau di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini qad ittafaqu ala jawazil mumkinat, semua ulama sepakat akan bolehnya hal-hal yang mungkin. Kalau wajib alaih, jika hal yang mungkin ini diwajibkan kepada Allah, niscaya hal yang jaiz menjadi wajib. Kalau memang melakukan sesuatu hal ini menjadi jaiz ini menjadi mustahil. Kemudian sayrurat jaiz wajiban mustahilan muhalun, menjadikan hal yang jaiz menjadi wajib itu mustahil, menjadi mustahil pun itu mustahil. Maka tetap jika Allah memang jaiz boleh mungkin melakukan sesuatu, maka tertolaklah hal yang wajib kepada Allah melakukan sesuatu, maka tertolaklah hal yang mustahil melakukan sesuatu. Melakukan hal bentuk oge sawios bukan wajib untuk memaslahatkan hamba. Selesai. Maka total 21 akidah yang berkaitan, 41 akidah tata'allaqu billah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang 20 wajib, 20 mustahil, wahidatun jaizah. Yang satu sifat yang wajib di Allah. Nah, sekarang hal-hal yang berkaitan dengan nabi dan rasul. Fayastamilu alama yajibu lil anbiya, yang wajib di rasul 4, yang mustahil di rasul 4, kemudian yang jaiz di rasul 1. Maka dalam kitab Jauhar Tauhid total akidah 50. Kemudian 50 itu dikumpulkan dalam 2 kalimat syahadat dalam kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jauhar Tauhid. Jadi ketika si hamba mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ingat 41 sifat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat 9 sifat. Yang wajib di Rasul 4, mustahil 4, yang jaiz 1. Jadi maca asyhadu alla ilaha illallah teh teu manteng bae. Teu mohok bae, tapi kudu manteng ingat kadinya. Sama halnya seperti kita membaca la ilaha illallah. Maka menurut Syekh Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja, la ilaha illallah itu 12 hurufnya. Maka ada 6 zahir alias terlihat, ya. Kemudian bisa kita lakukan, ada yang bangsa batin, bangsa hati. Jadi ketika kita ngucapin la ilaha illallah harus ingat toharoh, salat, zakat, haji, jihad. Ingat. Terus ketika kita melakukan la ilaha, bangsa batin, ingat bangsa batin. Apa bangsa batin? Ya, bangsa batin itu tawakal, takwid, ridho, ikhlas, zuhud. Nah, itu bangsa-bangsa batin. Jadi kalau orang la ilaha illallah itu semata-mata la ilaha illallah. Entah pelan-pelan, zikir mata bisa buru-buru.
Makanya kalau zikir keras atau zikir kencang itu sangat dicaci, terutama menurut pandangan Sohibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu beliau mengomentari ya, kemudian nggak pakai emot, reka mana wa kemana tenang we lalaun orang pun tadi itu ya wirid oke Allah main alih dikri kau syukur kau husni ibadat ismana bana gitu bana alhamdulillah gitu ya emang di orang mah di bawah gila telat kamu tarawih mah geus maka pakai di orang. Lamun gak lambat-lambat teh, tapi sebaliknya ya di daerah pertengahan sono kita mah diskotik Pak, di sisi kota saeutik. Ya, memang notabene masyarakatnya yang garancang bae. Amang we kabelah kotaan saeutik geus mah kapake. Kamu gaya Blitar mah 6 menit. Oh, semana buat teh nyungsep di handap we tarawihna ge. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mentak dalam ilmu alat itu nanti di syarat tasfikul kholan. Allah tidak akan mendengarkan doanya yang malhun. Doa-doa yang malhun, doa-doa yang enggak benar itu tidak akan diijabah oleh Allah. Mau diijabah kalau doana. Mentak maca salat ge sing bener. Allahumma inni as'aluka bismika azamil maghdubin wasika a'lamu mu'abbad. Mu'abbad itu banyak enggak panjang. Mu'abbad min baqi mukhallad. Mukhallad enggak panjang. Munah we itu. Ya, ding bener maklumilak Allahumma langsung genjot lagi ke Allahumma sholli biar kita enggak panjang. Kalau dalam ilmu qiraat nanti namanya arad. Dalam kitab Kifayatul Ahyar itu arad mempanjangkan yang pendek, mempendekkan yang panjang, atau panjang teuing, pendek kapendekan. Namanya arad. Beda yang bisa kecil jadi gede itu mah erot, beda. Ini mah ada arad, ada arad. Nah, karena arad gitu nya panjang Allahus Samad. Allah panjang teuing, panjang si arad eta karena. Nah karena arad itu jadi kesimpulanna panjang teuing ulah pendek teuing. Lamun doa mah kudu pas. Dan dalam kitab Busra Karim tidak disunahkan juga karena memang berdoa itu zikir mahdi, maka tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berdoa sudah saya alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah. Karena zikir mahdi sama pangkatnya dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat pakai bismillah tuh. Itu langsung alhamdulillahirabbil alamin. Eta Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Itu mah rek khutbah rek nyatu mah. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Eta jadi kesimpulanna mana yang harus pakai bismillah, ada juga yang tidak pakai bismillah. Jadi kudu bener macana. Bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin lak. Ulah ma'lumin lak. Allahumma ulah. Coba fi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma langsung kalinya fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gitu jadi sholli sholatan. Nah kemudian saya pernah ngobrol berdua, entah saya pernah menceritakan juga ke halakah umum, tapi saya belum pernah mendengar. Ketika kita membaca sholawat di akhir saat sholat fil alamin, itu diberhentikan. Baru innaka hamidum majid. Nah kemudian saya cek, kemudian saya hubungkan dengan alfi, memang cocok. Lafad fil ala innaka. Innaka itu kan kasroh, faksir fil ibtida wa fi bad isilah wa haitsu inna li yaminin mukmilah dalam alfiyah. Jadi memang harus di awal kalimat. Berarti fil alami itu titik. Berarti sesudah titik ya alinea baru, paragraf baru, berarti kasroh. Kalau mau dilanjut fil alamina annaka hamidum majid. Jadi bacanya adalah fil alamin. Jadi baca begitu, lain fil alamina innaka lain. Lain kos urang salat budak leutik belajar baheula. Diajarkeun paribasa kajun budak ieu justru budak kabawa kolot. Kebawa kolot seperti ruku.
Rabbana lakal hamdu min us samawati wa min ul ardi. Padahal lain min u mil tiletikna kitu jadi gedena kitu terus. Mil us samawa wa mil ul wa mil uma min syai'in eta. Jadi bacaan tadi coba Allah bilang masallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Satu, memang erobanana benar. Kedua, tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Fil alamin innaka hamidum majid. Baca sholawat. Jadi sholawat itu pertama kali diciptakan oleh Syekh Ibrahim At-Tazi, ya, menurut versi di kitab Sa'adatud Darain. Syekh Ibrahim At-Tazi. At-Tazi itu kampung di Maroko. Ya, buka saja lagi ya di buku bijak menyikapi perbedaan, ada di situ bab sholawat At-Tazi. Kemudian dinisbatkan jadi At-Taziyah, ya'an kayal kursi zaduli nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajabna alfiyah. Taziyah. Kemudian semakin lamanya waktu berjalan, karena dulu masih pakai mangsi, taknya hilang satu titiknya, zai hilang satu, jadi ro, tak jadi nun, jadi at-taziyah menjadi an-nariyah. Sampailah ke Indonesia dinamain sholawat nariyah. Tapi sampai sekarang di Maroko, saya pernah di sana 2 hari dalam mimpi. Nah, itu nggak ada sholawat nariyah, nggak ada. Tapi bohong itu namanya. Itu sholawat taziyah. Bisa orang Indonesia ke sana nanti ngotot. Sholawat apa itu? Nariyah. Apaan nariyah? Nggak ada. Ada juga sholawat taziyah. Karena yang ciptainnya adalah Ibrahim bin Ahmad Syekh Ibrahim bin Ahmad At-Tazi. Punya murid namanya Imam Sanusi. Imam siapa? Oh, ahli tauhid beliau. Imam Sanusi nanti ada di sini. Waqala Sanusi nanti ada. Ya, Sanusi ulama ahli tauhid, muridnya Syekh Ibrahim At-Tazi. Sampai mana? Wa ala alihi wa sahbihi. Sumpah sampai situ saja salawatnya. Ya, wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian oleh muridnya ditambah di dalam kitab Afdhalus Shalawat, ditambah oleh Imam Sanusi, muridnya Imam At-Tazi, ditambah dengan kalimat fi kulli lamhatiu fasim bi adadi kulli mahlum. Bukan murid so tahu ke guru, justru murid memperjelas, mempermudah, melengkapi, begitu loh. Jangan digiring opini nih ada ya. Jadi melengkapi, memperjelas guru. Gak ada sejarahnya murid harus culangung ke guru. Itu Sanusi kenapa ditambahin dari gurunya begitu? Bukan tambahin, buktinya sampai sekarang kepake. Kalau memang gak berkah, gak manfaat, gak mungkin kita pakai fi kulli lamhatiu sim bi'adadi kulli ma'lumin lak. At-Tazi, Ibrahim At-Tazi disebut nariyah karena nar itu api. Api itu kan cepat menyambar sesuatu, maka disebut si jago merah. Maka barang siapa yang membaca salawat nariyah cepat dihasilkan hajatnya. Maka mereka salawat naon? Nariyah. Banyak salawat itu ada 12.000 dalam kitab Afdhalus Shalawat, 12.000 salawat. Urang mau apa ngan hiji, berarti loba kana teu apa daripada nu apa. Allah sholli ala sayyidina Muhammad nabiyya min ahli ridha. Banyak ajullah ya. Sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biya mahbubnya nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biya min ahli ilmi dhahira wa batina wa tahsuna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi. Banyaklah salawat-salawat mana we urang resepna sami bae loh, eta penting. Entak ngadoa ka Allah ka hade. Doa ilhan lahan-lahan mau diterima ku Allah. Yang kedua, lanjut saja yang berkaitan dengan nabawiyat atau berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul. Wajib di rasul adalah sifat sidik. Sidik itu benar. Nanti kalian boleh kasih catatan kaki yang kemarin sodikuka man sodakok la man sodakok. Sodakok yang pertama mujarod, yang kedua bab tabnya sodakok. Teman yang sejati adalah orang yang selalu
berkata benar kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan dirimu. Urang salah ge dibenarkeun, mohon saya ngiringan we imah. Kumaha we kadinya ka jurang, ieu ka jurang. Mulah nya salah ge di we. Isu nu bener mah ngomongna bener. Ulah kitu salah tah. Berarti berkata benar eta. Bukan yang selalu membenarkan urang salah diantar. Eta bukan teman sejati eta. Teman sejati mah tadi teh aspiring berdua gitu, duitmu duitku ya duitku gitu. Eta ngaranna teman sabedog ya, teman sejati. Baik, apa itu sidik? Metuki alias meneran, cocok sesuai cariosanana jeung buktina. Eta ngaranna bener. Moal mungkin Nabi ngeprank ka umat moal ngeprank bagian urang eta mah. Itu bagian vlog jeung blog kadinya. Moal tapi mah menyerami ngeprank misalnya sahabat kudu dihuluyan kopiahna simpen di dieu. Moal emang urang mah baturan keur hudu ngagentungkeun jam tangan di luhur kasto pindahkeun ku urang. Baturan beres itu anjing leungit kemana ya? Padahal disumputkan. Batur keur ngojay sampingna copot ku urang baju. Batur sataranjang. Mending kasep bohong kocang kudu deh. Aduh macam-macam. Bang, ulah bang. Gitu bang. Dalil wajib benerna ka Rasul jeung para nabi. Mana? Lamun nabi teu bener pasti bohong. Sebab tidak ada lagi perantaraan antara benar dan bohong. Pasti mun teu benar bohong. Oh, di antara keduanya Allah. Lamun tema nabi bohong, berarti apa yang disampaikan Allah pun bohong. Karena Allah telah menjadikan makhluk yang bohong. Maka khobar di sini maksudnya mukjizat. Mukjizat dari azun, azul bashar anil ityani bimisliha. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh manusia lain. Namanya mukjizat. Azul bashar anil ityan bimisliha. Intaha kitab Muhammad Insanul Kamil. Nah itu. Nah kemudian mal muradu khabaruhu ta'ala maksudnya adalah mukjizat. Jadi Allah ini selalu membenarkan dengan mukjizat. Kemudian diperkuat oleh Syekh Abdurrahman Adibai, mohon maaf, Syekh Ahmad bin Qasim dalam kitab Syaraful Anam anta li rusli Muhammad yang muayyad tuh. Apa yang muayyad? Muayyad. Ya nanti nu ayat dah marhaba pas asroqa. Coba. Muayyad. Ya muayyad ya mumajad eta. Ya muayyad he nabi kang den kuatan kalayan mukjizat. Rasul itu dikuatkan oleh mukjizat. Semua para rasul terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumajjad yang dimuliakan, yang dikuatkan oleh mukjizat adalah para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pendapat ditanya rasul berapa, nabi berapa? Kalau bisa sih yang jalan selamat jangan sampai dihitung. Karena kan wa minhum man naqsus wa minhum lam naqsus. Ada yang kami kisahkan, ada yang enggak kata Allah. Maka yang selamat itu harusnya jangan bilang ada 25 rasul dan nabi. Nabi ada 313 tapi diurang tadi teh totalna nya 12.000 nabi 12.124.000 lamun ditanya nyaho eta sazopo cek ulama tapi tetap nu langkung uninga adalah Gusti Allah. Dengan dari ayatnya tadi ada yang dikisahkan oleh Allah, ada juga yang tidak dikisahkan, tidak diceritakan oleh Allah. Itu Nabi mau bohong. Mana contohnya? Bal ajru adatahu biwuqiha. Allah itu dalam kebiasaan adat ada yang audan balik. Jadi adat itu harus beberapa kali. Lihat saja di lisanul Arab. Biwuqiha minasadiq dunal kadzib. Allah ini memang biasa memberikan mukjizat ini kepada orang yang benar, enggak mungkin kepada orang yang bohong. Sekalipun orang yang berbohong tidak percaya kepada mukjizat, wa idza khayyala, jika mereka menghalangi, mengkaburkan, menutup mukjizat itu dengan sihir, dengan lain-lainnya, niscaya akan Allah berikan rasa malu alias Allah akan kalahkan sihir tersebut. Fa waqa'al haq wa batala ma kanu Paul qiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin.
kasih catatan kaki boleh. Setiap nabi dan rasul itu Allah berikan mukjizat sesuai dengan keramaian di muka alam dunia. Sesuai dengan keramaian yang sedang ramai, yang sedang viral. Makanya kita pun harus up to date. Boleh kita bahas kitab klasik, tapi bagaimana caranya biar mudah dipahami oleh zaman kaum milenial. Karena sekarang kaumnya kaum milenial, pemikirannya beda. Dulu kita nggak pernah nanya, ya Umi, Bapak, di mana sih Allah itu? Tapi sekarang kan beda, anak-anak ditanya. Nah, ini Allah teh wujud, ayana di mana Allah? Di mana ayana Allah? Tuh. Budak ayana mah beda, nanya terus. Sampai-sampai nanya budak ayana mah kieu, beres wudu, ibunya lagi makan mie ayam. Kemudian dia minta nyobain. Begitu dia nyobain nanya, "Mi, ngadaan mie ayam batal teu?" Urang mah baheula teu kitunya. Budak ayana mah beda memang. Bilang bingung, tapi pembatalan wudu ngadaan mie ayam teu. Sebatal, ya. Tapi belum sapiring batal. Nah sebabna aing kudu meuli deui atuh sia. Batal aing jadi aing batal teh aing teh jadi. Sia mah jadina. Tidak ada. Itulah fenomena akhir zaman. Memang orang-orang sekarang itu milenial, pemikirannya pun memang luar biasa karena zaman teknologi yang the world in your hand, bahwa dunia ada di genggaman Anda, itu zaman sekarang ini. Orang pentingnya apa coba? Jadi hayang ka Inggris ningali ketik Inggris. Itu nya. Jadi hayang ka mana ya? Ya. Hayang ka page Maroko, pas. Saya tulis kemarin ya. Kalian kalau pengen tahu Maroko, ketik pas itu Pak alif sin. Nama kota di Maroko, tulisannya page. Page Maroko. Klik page keluar Maroko. Bisi urang hayang Maroko mana kampung-kampung pengarang kitab Jurumiyah, Maghribi Maroko Maliki. Kalau dilihat sejarah mazhab Maliki itu ulama yang paling banyak menelurkan para wali. Karena memang mereka banyak terjun ke banyak dunia torekat dan memang artinya semua para mazhab yang kuat banyak jadi wali. Cuman yang paling wali di golongan mazhab Malik. Siapa lagi? Imam Sulaiman Al-Jazuli, Maroko, Maliki beliau. Ya, Syekh Ibrahim At-Tazi, Maroko. Pas pengarang Jurumiyah Maroko. Banyak yang di Maroko. Maghrib Maroko. Ciri khas gamisnya itu yang pakai nanti kau sini ngana? Dan goblok kenang ngana? Hah? Eta ya pokoknya mah. Tukang naya kieu eta ciri khas Maroko tah. Ciri khas Maroko. Kurang mah daek di mana we gitu. Indonesia mah pan copy paste we ngajiplak Indonesia mah. Indonesia mah ngajiplak. Anu nyin buras doang orang Jepang bingung. Aduh, Jepang boleh bikin Toyota, tapi ketika dibawa Indonesia diberi buras bingung, jago sihir semua orang Indonesia. Ini oncom masuknya lewat mana ini? Ya, siapa ini? Maroko. Ahlan wa sahlan. Ini tafadhol ya Syekh. Jadi kesimpulan Maroko ini. Aduh luar biasa. Jadi kisah sejarah tuh. Dari kemarin sudah sejarah Wari Pulau Siliwangi, sejarah dan lain-lain. Sekarang sejarah sholawat mendunia. Sampai para nabi pun tuh diberikan mukjizat ini sesuai dengan keramaian di muka alam dunia. Zaman Nabi Musa, zaman sihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa satu tongkat yang bisa mengalahkan semua tukang sihir Fir'aun. Yang kemarin itu yang ya biasa kalah hajar, tongkat ini beda. Cuman semua mukjizat para nabi hilang sirna begitu saja entah kemana. Seiring dengan nabinya pun wafat. Sebagaimana dikutip oleh Imam Busiri dalam kitab Burdah, walam tadumi, tidak lawas. Tapi nabi kita mukjizatnya Al-Qur'an. Namun zaman Nabi Isa zaman dokter, zaman kedokteran. Ya, semua penyakit bisa diobatin. Datang dok, saya penyakit apa? Ini dok, pantat saya kayak cengkudu dok. Oh kamu penyakit pabrik, apa pabrik dok? Pantat burik. Diusap sama dokter sembuh. Semua penyakit apapun, kecuali mati. Ketika mati, sekaratul maut dibawa ke dokter Jagger di Indosemen tuh, samping Indosemen ada dokter Sunantio, sampingnya ada Sutopo, nanti di Cibinong ada siapa Harsono.
Nggak sembuh juga bawa ke Gatot Subroto, sampingnya ada dikit, ada Cipto Mangunkusumo, tapi sudah sakarat, angkat tangan semua dokter Cipto Mangunkusumo. Kata Cipto, bawa kasih soto kebo. Kalau sakit berlanjut, suntik mati aja. Angkat tangan. Tapi Nabi Isa Allah berikan mukjizat yang bisa mengalahkan ilmuah. Maka Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa hebat, Nabi Isa hebat. Tapi menurut Syihabur Ramli dalam kitab Jawahirul Bihar, semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu dahsyat. Tapi kepada nabi kita bal a'dzamu minhum. Kepada nabi kita lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Nabi Isa ngidupin orang satu-satu. Orang-orang meninggal 3. Ustadznya satu-satu. Kalau baginda Rasul yang meninggal 3, ngedoa sekali, hidup semua. Kisah Jabir, anaknya 2 meninggal sekaligus. Tapi kalau Nabi Isa mah diusap hiji-hiji. Lama terapinya. Tapi kalau Nabi Rasul bisa mengeluarkan Nabi Musa tongkatnya di 12 sumber mata air dari tongkat, tapi Rasul dari tangannya. Lebih dahsyat. Nah, di zaman Rasul, zamannya zaman sastra, zaman bahasa. Kalau di kita di Indonesia dulu ada W.S. Rendra, si ayam merak namanya. Bukunya gimbal panjang. Apa itu W.S. Rendra? Ahli bahasa itu. Jago bahasa. Nah, saat itu yang ahli bahasa adalah siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah seorang sahabat yang sangat membenci Rasul. Tangan kirinya Abu Jahal. Tapi berkah doa Rasul ada ya putranya beliau yang memeluk agama Islam dan menjadi panglima perang bagian pedang. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Kalau mau ke Kemang ada ya masjid sebelah kiri namanya Masjid Khalid bin Walid. Gempur dah. Biasanya ngaran sahabat masjid-masjid gitu tah seeta ya pokona mah. Ngaran masjid-masjid make ngaran sahabat pasti masjid seeta. Masjid Zaha seeta. Khalid bin Walid ahli bahasa. Maka begitu turun Quran ke alam dunia, Rasul nantang semua pujangga untuk melawan Quran yang mulia, semua tak bisa. Walau biaksori suratin, dengan surat yang pendek semua kalah. Bahasa-bahasa namun dal kabeh, nun kabeh. Kul huwallahu ahad dal. Allahus lam yalid. Terus dal kabeh, lamun sin kabeh, lamun nun kabeh, alif lam mim terus zalikal kitab raiba fi hudal lil nun terus papa ya nun kabeh. Saking hebat-hebatna Al-Qur'an. Tak Al-Qur'an sampai sekarang bikin ngalobaan. Rasulnya tiada tapi mujizatnya masih ada. Alhamdulillah kita baca walaupun 7 bulan sekali pamajikan reuneuh. Gitu. Baca 7 bulanan karapi baca nu maca ge baturan ya mana mah teu ieu nyadiakeun rujak di dapur. Cengar cengir haha. Kunaon sia pamajikan aing mabok supa. Supa naon buah eta mah. Bahaya eta entak ulah sok culak-colok lain colokeunana. Ulah sok pucak-pacok lain pacokeun. Ngeudu hibdul naon ya? Hibdul farj. Kudu ngaraksa. Dilanjut nanti wallahu a'lam.